Rombongan polisi ditembak orang tak dikenal saat pulang dari kampung Aisyah, distrik Aifa Timur Jau. Umat Muslim di kampung Sekru Tuare satu hari lebih cepat melaksanakan sholat Idul Fitri dari hari yang ditetapkan oleh pemerintah. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kontak tembak terjadi di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Rombongan Kapolres Maibrat diduga ditembak 3 kali oleh orang tak dikenal usai rombongan membagikan sembako kepada masyarakat di kampung Aisyah, distrik Aifa Timur Jau. Dengan rombongan Kapolres Maibrat ditembaki oleh orang tak dikenal atau OTK usai rombongan dalam perjalanan menuju pulang ke Kumurkek. Setelah membagikan sembako kepada masyarakat di kampung Aisyah, distrik Aifa Timur Jau. Kejadian penembakan itu terjadi pada Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 15.58 waktu Indonesia Timur di sekitar jembatan kurang lebih 200 meter dari pertigaan Jalan Aifa Timur Jau, Kabupaten Maibrat. Kronologis penembakan yang dirilis Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi menjelaskan, rombongan Kapolres Persiapan Maibrat, Kompol Bernardus Okoka, bersama tim gabungan Polda Papua Barat dan personil Brimob saat melintas di TKP sekitar jembatan di distrik Aifa Timur Jau, ditembak sebanyak 3 kali. 1 tembakan mengenai spion depan kanan mobil Fortuner dan 1 tembakan mengenai bodi. Petugas sempat membalas tembakan ke arah pelaku, kata Kabid Humas Polda Papua Barat. Akibat kontak tembak tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Untuk motif dan siapa pelakunya, polisi masih mendalami dan melakukan penyelidikan. Sementara itu, Bupati Maibrat, Bernard Sagrim saat dihubungi menghimbau kepada seluruh masyarakat Maibrat agar tidak terprovokasi dengan kejadian tersebut. Kondisi di Kabupaten Maibrat tidak terjadi hal-hal yang menonjol. Aktivitas masyarakat dan pemerintahan sejak kejadian itu berjalan aman dan kondusif. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, umat Muslim di Kabupaten Sekru Tuare, Kabupaten Fakfak melaksanakan sholat Idul Fitri satu hari lebih cepat dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai perhitungan umat Muslim di Kampung Sekru dan Kampung Sekru Tuare telah melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini atau satu hari lebih cepat dari yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana pada Selasa malam pemerintah telah mengumumkan bahwa 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Sholat Id dilakukan oleh warga Kampung Sekru Tuare sesuai dengan ajaran yang dianut sejak turun-temurun. Dalam khotbahnya, khotib sholat Id 1442 Hijriah 2021, Haji Aristoha, dalam refleksinya mengatakan umat Muslim diharapkan jangan tergiur pada urusan dunia yang berdampak pada perpecahan antara keluarga. Usai sholat Idul Fitri 1442 Hijriah pada 12 Mei 2021 Masehi, dilaksanakan acara ambil rambut dari 4 orang anak balita dari 4 keluarga. Sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di Kampung Sekru dan Kampung Sekru Tuare dilaksanakan secara khusyuk dan tertib. Sekalipun menggunakan masjid tua dan halaman parkir serta jalan raya, para jemaah yang hadir pun taat pada protokol kesehatan COVID-19. Sholat Id pun mendapatkan perhatian dari Polres Fakfak dengan menurunkan personil Polres Fakfak untuk menjaga Kamtipmas saat sholat berlangsung. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, larangan mudik yang diterapkan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Dari konsumsi pemerintah. Hal ini disampaikan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat Ruth Eka Trisilowati saat mengadakan kegiatan bincang bareng media yang dihadiri oleh berbagai narasumber Selasa sore lalu. Menurutnya, secara general, larangan mudik sudah pasti menggerus perekonomian Papua Barat dari berbagai lini karena terbatasnya interaksi seperti halnya sektor transportasi.
Tri Silowati menambahkan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari keadaan sektor penerbangan saat ini, sebab sejumlah airline seperti Lion sudah tidak melayani penerbangan sejak tanggal 6 sampai dengan 17 Mei. Sementara Garuda akan vakum sampai dengan 31 Mei mendatang. Kalau ke masalah inflasi harusnya tidak terlalu pengaruh ya, karena Lebaran juga mal-mal kan tetap buka ya, terutama di kota-kota besar, kecuali mungkin di tempat kita. Nah, secara general apakah dampak mudik itu, larangan mudik akan menggerus perekonomian? Ya, itu udah pasti. Karena interaksi orang kan jadinya terbatas. Pertama untuk transportasi, ya pasti tiket-tiket penerbangan itu kosong. Lion di sini sudah nggak ada penerbangan sejak tanggal 6 sampai tanggal 17. Kemudian Garuda Indonesia sampai dengan 31 Mei. Jadi angkutan udara notabene tidak ada pertumbuhan. Namun keadaan perekonomian Provinsi Papua Barat diuntungkan dari sisi produksi. Salah satunya adalah produsen liquid natural gas Ayau LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni. Kalau Papua Barat itu diuntungkan karena kita dari sisi produksinya itu LNG ekspor. Selagi permintaan dunia bagus, itu akan tetap bagus. Kan second layer-nya yang tadi kita kemukakan kan ada di konsumsi rumah tangga dengan pemerintah. Nah, kalau konsumsi pemerintah di-maintain seperti ini di triwulan 1, ditingkatkan lagi di triwulan 2, konsumsi rumah tangga mungkin tetap akan masih minus ya. Walaupun sudah ada THR, orang tetap akan keep dulu untuk berjaga-jaga. Jadi in general dampaknya itu pertama konsumsi rumah tangga dia tidak akan sebagus kalau tidak ada larangan. Kendati demikian, menurutnya hasil pendapatan pada triwulan 2 2021 masih akan lebih baik ketimbang triwulan 2 tahun 2020, sebab pasar domestik dimungkinkan masih dapat melayani konsumen daripada saat triwulan 2 2020, di mana kebanyakan pasar tutup total tanpa adanya transaksi dan sudah tentu pemerintah sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Untuk itu ia yakin triwulan kedua 2021 akan lebih baik. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menghimbau kepada masyarakat di seluruh Papua Barat untuk menjaga keamanan dan ketertiban saat umat Muslim menjalankan ibadah puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Himbauan menjaga keamanan dan ketertiban terus disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat menghadiri undangan masyarakat dan kegiatan pemerintahan. Dengan bertujuan agar keamanan dan ketertiban di kabupaten kota se-Papua Barat harus terus dijaga. Gubernur Papua Barat mengatakan pada momen bulan puasa dan juga memasuki perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, diharapkan kepada masyarakat di Papua Barat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga umat Muslim di Papua Barat dapat menjalankan perayaan Idul Fitri dengan nyaman. Umatnya yang ada di tanah Papua atau Papua Barat, mari kita saudara-saudara umat Muslim sedang menjalankan ibadah puasa dan bahkan juga sebentar akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini mari kita bertanggung jawab semua untuk kita menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian sehingga kita saudara-saudara umat Muslim bisa jalankan ibadah dengan baik. Nah, pada gilirannya umat Kristiani misalnya bikin Natal atau Baru ya, sebaliknya juga kita akan mengajak juga umat Muslim itu sama-sama kita menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian. Ya, terima kasih banyak. Lebih lanjut, Gubernur menambahkan hingga saat ini, toleransi kerukunan umat beragama dan kebersamaan kita antara suku dan agama yang ada di Papua Barat dapat berjalan dengan baik karena dukungan masyarakat. Gubernur menambahkan hal-hal yang positif harus ditunjukkan kepada provinsi yang lain yang ada di Indonesia. Umat Muslim karena sebentar lagi merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti. Nah, dengan demikian pertama mari saya menyampaikan terima kasih penghargaan juga kepada semua umat, ya, terutama umat Muslim yang juga ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan, ketertiban,
kedamaian di Indonesia pada umumnya, tapi juga di tanah Papua, Papua Barat, di Manokwari. Dengan demikian ya, sampai hari ini kita bisa hidup rukun dan damai, kita bisa menjaga toleransi kita, kerukunan kita, kebersamaan kita, persatuan kesatuan antara semua suku, agama, ras, adat, budaya. Ini kita bisa jamin bagian ini, dan ya alhamdulillah sampai hari ini kita semua masih ya sehat-sehat. Ini mari kita jaga itu. Dengan adanya kebersamaan dan kesatuan di seluruh Papua Barat dapat menjadi modal untuk membangun Papua Barat sebagai rumah kita ke arah yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Polres Fakfak membagikan masker kepada jamaah yang melakukan sholat Id guna mengurangi penyebaran COVID-19. Id di Kampung Sekru Tuare merupakan wujud kepedulian untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Hal ini langsung mendapat apresiasi dari Kepala Kampung Sekru, Saban Rumain. Bahkan Saban menghimbau agar seluruh jemaah yang hendak melaksanakan sholat Id harus menggunakan masker. Kalau menurut saya dan secara pemimpin di kampung sini, sebenarnya itu benar sekali karena kesehatan itu perlu. Semua kegiatan pekerjaan apa yang kita melakukan, tapi kalau kita sakit, tidak bisa kita lakukan apa. Mau makan saja walaupun makanan enak kita tidak bisa makan karena sakit. Jadi dengan COVID ini sudah menjelang hampir 2 tahun ini, sebenarnya kita masyarakat harus menyadari bahwa penyakit COVID ini memang penyakit yang membahayakan, khususnya kepada kita manusia. Nah, jadi apa yang anjurkan dari pemerintah, mulai dari pusat sampai dengan provinsi, datang di kabupaten sampai dengan distrik sampai di kampung ini, ya kita harus mentaati aturan itu. Karena kesehatan ini termasuk penting, apalagi COVID. Penyakit yang kita tidak bisa dilihat dengan mata kepala manusia. Dengan alat pun susah, apalagi di mata manusia. Jadi penyakit yang sungguh berbahaya. Yang sudah hampir 2 tahun di seluruh dunia. Saban menambahkan di mana tahun 2021 adalah tahun kelima bahwa COVID-19 bukan rekayasa. Ini satu virus berbahaya yang telah mengancam penduduk dunia sampai ke Indonesia. Untuk itu kita perlu waspada, mengikuti anjuran pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan. Pemerintah ini harus kita taati. Itu walaupun satu kali kata yang apa yang mereka sampaikan, kita harus ingat bahwa kesehatan ini penting untuk kita semua orang yang hidup di atas tanah bumi ini, apalagi yang tua-tua, itu salah sedikit saja sudah begitu kena langsung. Jadi orang bilang itu cuma mereka rekayasa saja, mereka mendatangkan dana saja, memperhitungkan itu, tapi itu bukan begitu. Itu sudah perhitungkan memang pemerintah bahwa dana COVID itu sekian. Tapi ya itu urusan pemerintah, bukan urusan kita. Yang penting kita pakai masker, jaga jarak. Apa yang habis, apalagi orang yang baru kita datang, mungkin turun dari kapal atau pesawat, kita harus jaga jarak. Siapa orang itu dari zona merah atau dari mana datang, kita tidak tahu. Penyakit ini bukan macam manusia, benda hidup yang datang tiba-tiba. Jadi itu yang kita harus jaga. Baik, Pak Ketua Kampung. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 200 imam dan barbot masjid di Manokwari menerima insentif Hari Raya Lebaran dari Pemda Manokwari. Bantuan insentif bagi 200 petugas imam dan marbot se-Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2021 diserahkan langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indau di ruang Sasana Karya kantor Bupati. Bantuan yang bertujuan untuk meringankan beban para imam dan marbot masjid di Hari Raya Idul Fitri diberikan kepada masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Bupati Manokwari dalam sambutannya menyampaikan kebijakan untuk memberikan insentif merupakan program yang ditinggalkan oleh Bupati sebelumnya, sehingga hal baik perlu untuk diteruskan dan ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Manokwari di bawah kepemimpinan saya bersama-sama dengan Bapak Dr. Agus Edi Udoyo adalah kepemimpinan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Demas Paulus Mandacan. Saya tahu persis bahwa kebijakan untuk alokasi dana insentif baik untuk para imam maupun marbot bahkan
Selain menjalankan program yang telah ada di kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Edi Budoyo, ada kebijakan pokok yang akan dibuat dan dituangkan menjadi peraturan daerah, yakni 10% dari APBD untuk mendukung pembangunan bidang agama. Pemerintah Kabupaten Manokwari di dalam melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Manokwari, yaitu terwujudnya Kabupaten Manokwari menjadi pusat peradaban di tanah Papua dan ibu kota Provinsi Papua Barat yang religius, berbudaya, berdaya saing, mandiri, dan sejahtera. Khusus untuk pembangunan bidang keagamaan, saya bersama-sama dengan wakil sedang berupaya untuk menata kebijakan pembangunan bidang keagamaan ini dalam 3,5 tahun ke depan untuk lebih berkualitas lagi di dalam memberikan pelayanan kepada umat di Kabupaten Manokwari. Kebijakan-kebijakan pokok yang kami lakukan adalah tahun ini juga kami menerbitkan peraturan Bupati tentang alokasi 10% dari APBD Kabupaten Manokwari untuk membiayai kegiatan pembangunan di bidang keagamaan. Substansi pengalokasian 10% dari APBD Kabupaten yang diperuntukkan bagi pembangunan di bidang agama mencakup peningkatan kesejahteraan para pemuka agama, pembangunan rumah bagi imam, pendeta, serta pimpinan agama yang tidak memiliki rumah layak huni yang dilakukan secara bertahap. Selain itu, cakupan 10% termasuk di dalamnya pembinaan kegiatan, pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, serta siara rohani dan naik haji. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Pace-mace, kakak ade dorang, mari kitong tetap di rumah saja. Jangan kitong mudik dan kitong tetap mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Akhir kata, saya Maria Talim Bekas dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.